Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang batas maksimum pemberian kredit. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Febi Febriani, NIM 043, Erlin Indria Syafitri, NIM 044, Ria Herawati, NIM 057, dan Tati Trilestari, NIM 058. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian BMPK. Batas Umum Pemberian Kredit atau BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, transaksi, dan rekening administratif. Yang selanjutnya ada cakupan dan dasar perhitungan BMPK. Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit adalah: yang pertama, kredit yang diberikan. Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Pengertian bagi debit tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga atau bunga dalam penyelesaian pada rekening administratif. Yang kedua, surat berharga. Pengertian BMPK untuk pembelian surat berharga dengan nota Purchase Agreement atau NPA dalam pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima. NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan pernyataan kesediaan bank untuk memberi surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu. Yang ketiga, penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau bank lain didasarkan pada nilai nominal kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat, serta surat berharga. Pernyataan pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. Yang terakhir, transaksi rekening administratif. Untuk pas ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat, penerbitan jaminan, aseptasi atau endorsement, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK. Yang pertama, penyediaan dana yang dikecualikan dari ketentuan BMPK adalah: yang pertama, kredit program di sini bertindak sebagai pelaksana. Yang kedua, pembukaan letter of credit dalam rangka impor dan pembukuan SKBDN sampai dengan pelunasannya oleh pembuka. Yang kedua, penyediaan dana dikecualikan dari perhitungan BMPK tanpa batas waktu, meliputi penanam dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintah Indonesia, serta penanam dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit. Selanjutnya, penempatan dana yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Dan yang terakhir, penyediaan dana yang dijamin oleh kas kolateral. Saya akan menjelaskan penentuan BMPK. Penentuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individu dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait yang dimaksudkan adalah peminjam dan atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Pelampauan BMPK. Bank dianggap melampaui BMPK apabila melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dan realisasi. Pelampauan BMPK terjadi karena gejolak nilai kurs atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan. Tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan. Pelanggaran BMPK.
Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya. Apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Dengan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan capital equity ratio-nya negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Kasus A. PT Bank Permata Hati memiliki modal 150 miliar per 31 April 1999. Modal tersebut sebesar 40% sahamnya dimiliki oleh saudara Umar Bakri. Pada tanggal 10 Januari 1999, Bank Permata Hati telah menyetujui permohonan kredit saudara Umar Bakri sebesar 24 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Grace period 1 tahun, tingkat bunga 18%. Komitmen kredit ini dicairkan secara bertahap sebagai berikut. Pencairan tahap 1 pada tanggal 15 Januari 1999, pencairan tahap 2 pada tanggal 15 Maret 1999, pencairan tahap 3 pada tanggal 15 Mei 1999, pencairan tahap 4 pada tanggal 15 Juli 1999. Dana yang dicairkan setiap tahap adalah 6 miliar. Pembahasan. Umar Bakri adalah pemilik 40% saham Bank Permata Hati. Artinya, memiliki lebih besar dari 10% modal disetor ke bank. Dengan demikian, Umar Bakri digolongkan dengan pihak terkait, sebab itu BMPK yang harus ditaati oleh bank adalah 10%. Pada tanggal 15 Mei 1999, PT Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran BMPK karena telah melakukan pencairan dana melebihi BMPK bagi pihak terkait. Bagaimana pelaporannya? Keterangan kolomnya itu kolom 3 diisi dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, kolom 6 diisi dengan nilai rupiah dan penyediaan dana berdasarkan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh salah satu anggota pihak terkait. Kolom 7 diisi dengan tanggal saat pemberian atau realisasi terakhir penyediaan dana. Kolom 8 diisi dengan KPMM yang akhir bulan laporan sebelumnya di realisasi terakhir penyediaan dana yang bersangkutan. Kolom 9 diisi dengan perhitungan, kolom 5 ditambah kolom 6 dikurangi 10% dikali kolom 8. Kolom 10 diisi dengan hasil perhitungan, kolom 9 dibagi kolom 8 dikali 100%. Kolom 11 itu diisi dengan kualitas penyediaan dana, L, DPK, KL, DM sesuai dengan SK Dir BI nomor 31 garis miring 148 garis miring di garis miring DIR tanggal 12 November 1998. Kemudian kolom 12-nya itu diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat action plan. B. Laporan pelampauan BMPK. Bank Permata Hati memiliki modal 150 M, telah memberikan komitmen untuk memberikan permintaan kredit PT Duta Usaha sebesar 40 M dengan jangka waktu 1 tahun. Akad kredit ditandatangani tanggal 10 Januari tahun 99. Permasalahan timbul pada Januari tahun 99. Debitur yang bersangkutan telah melakukan penarikan seluruh plafon yang diberikan, sedangkan modal bank untuk posisi akhir Mei 1999 ternyata menurun menjadi 140 M. Bagaimana posisi BMPK dan pelaporannya per 31 Mei 1999? Pembahasannya itu sebagai berikut. PT Duta Usaha adalah pihak tidak terkait dengan bank. Dalam hal ini, BMPK untuk pihak tidak terkait dengan bank sampai dengan 31 Desember 1999 adalah 30% dari modal bank. Kemudian pada akhir Mei 1999 ternyata terjadi penurunan modal bank yang menyebabkan pemberian kredit kepada PT Duta Usaha mengalami pelampauan BMPK. Laporan untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut. Laporan pelampauan BMPK pihak tidak terkait per 31 Mei 1999. Nama peminjamnya itu ada di kolom 2, yaitu PT Duta Usaha. Kemudian penyediaan dana dalam. Di kolom 3 terdapat 40 M.
Kemudian dilanjuti pelampauan BMPK terdapat pada kolom 6 senilai 2M dan di kolom 7 1,43%. Baik, dari soal yang telah dibacakan oleh Mbak Feby, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan peristiwanya. Untuk judulnya kita tulis PT Bank Permata Hati, yang berisikan laporan pelampauan BMPK pihak tidak terkait per 31 Mei 1999. Untuk kolomnya terdapat nomor nama peminjam pada kolom 2. Pada tanggal pelaporan terdapat penyediaan dana dalam rupiah kolom ketiga dan falas kolom keempat. Kurs terdapat pada kolom kelima. Pelampauan BMPK rupiah kolom ke-6 dan persen pada kolom ke-7. Kemudian kolom ke-8 yaitu keterangan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama nama peminjam kita tulis PT Duta Usaha. Penyediaan dana dalam rupiah sebesar 40 miliar. Falas dan kursnya tidak ada dan pelampauan BMPK rupiah sebesar 2 miliar didapat dari 40 miliar dikurang 30% dikali modal pada tanggal laporan, yaitu 30% dikali 140 miliar didapat 42 miliar. Kemudian dikurang 40 miliar menjadi 2 miliar. Untuk persenan pelampauan BMPK sebesar 1,43 didapat dari 2 miliar dibagi modal pada tanggal laporan dikali 100% berarti 2 miliar dibagi 140 miliar dikali 100% didapatlah 1,43. Slide berikutnya yaitu keterangan kolom berisikan sama seperti apa yang saya jelaskan tadi, di mana kolom ke-6 diisi dengan hasil perhitungan kolom 3 ditambah kolom 4 dikurang 30% dikali modal pada tanggal laporan. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan kolom 6 dibagi modal pada tanggal laporan dikali 100%. Untuk kolom ke-8 diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat action plan dan pelaksanaannya, di mana bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Untuk target waktu penyelesaiannya, pelanggaran BMPK adalah 1 bulan, sedangkan penyelesaian pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan wajib mendapat persetujuan dari BI. Setelah memberikan laporan action plan, bank wajib memberikan laporan pelaksanaannya. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.